Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah perancangan sumber daya perusahaan. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama itu Sari Anjeli dengan BP 2011 00020. Kemudian saya sendiri Zamri 2011 00024. Yang ketiga yaitu Ferli Amanda Putri dengan BP 2011 00025. Yang keempat Ihsan Suryadi dengan BP 2011 00042. Yang kelima Esa Dewa Putra dengan BP 1811 00037. Yang keenam yaitu Muhammad Adha Hasibuan dengan BP 2257 2011 5003. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasok. Yang mana untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Sari Anjeli. Pada Sari Anjeli saya persilahkan. Konsep supply chain management. Supply chain management adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Manufacturing dalam penerapan supply chain management, perusahaan-perusahaan diharuskan mampu memenuhi kepuasan pelanggan, mengembangkan produk tepat waktu, mengeluarkan biaya yang rendah dalam bidang persediaan dan penyerahan produk, mengelola industri secara cermat dan fleksibel. Rantai pasok mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan aliran dan transformasi barang dari bentuk bahan baku hingga sampai ke pengguna akhir atau end user. Tujuan dari manajemen rantai pasok adalah mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasok mempertimbangkan semua fasilitas yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi pembelian dan outsourcing activities seperti serta hubungan antara pemasok dan distributor. Fungsi supply chain management adalah untuk membantu memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengadaan barang. Tak hanya itu saja, sistem ini juga memberi informasi mengenai hubungan dengan pihak luar seperti vendor atau supplier. Selain itu, fungsi supply chain management termasuk mengembangkan produksi perencanaan, pemesanan bahan baku dari pemasok, penerimaan bahan baku ke fasilitas, manufaktur produk, pemeliharaan fasilitas, dan pengiriman produk pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada Sari. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ihsan Suryadi. Kepada Ihsan Suryadi saya persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu peran supply chain management. Perannya yaitu setiap rantai pasok memiliki ciri yang unik untuk menghadapi peluang pasar dan tantangan operasi. Perusahaan dalam rantai pasok harus membuat keputusan individual dalam 5 bidang utama. Bidang yang pertama yaitu ada produksi. Bidang produksi terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Produk apa yang diinginkan pasar? Berapa banyak yang harus diproduksi dan kapan? Kegiatan ini termasuk penciptaan jadwal produksi induk yang terkait dengan kapasitas pabrik, penimbangan dan penjadwalan, kontrol kualitas dan pemeliharaan peralatan. Yang kedua ada persediaan. Permasalahan persediaan terkait jawaban dari pertanyaan berikut. Persediaan apa saja yang harus disimpan pada setiap tahap dalam rantai pasok? Berapa banyak persediaan yang harus disimpan sebagai bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi?
Tujuan utama dari persediaan adalah untuk berfungsi sebagai penyangga terhadap ketidakpastian rantai pasok. Namun, menyimpan persediaan dalam jumlah besar memerlukan biaya yang besar pula. Sehingga isu pentingnya adalah beberapa tingkat persediaan yang paling optimal dan penentuan titik pemesanan ulang. Yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi permasalahan lokasi terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan berikut, di mana lokasi fasilitas untuk produksi dan penyimpanan persediaan, di mana lokasi yang memerlukan biaya paling efisien untuk produksi dan menyimpan persediaan, apakah fasilitas yang saat ini masih dapat digunakan ataukah harus membangun fasilitas baru. Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis yang tepat, maka dapat menentukan jalur yang tepat pula untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Yang keempat ada transportasi. Permasalahan mengenai transportasi terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan berikut. Bagaimana persediaan dipindahkan dari satu lokasi rantai pasok ke lokasi lain? Transportasi udara dan truk secara umum lebih cepat dan reliable, namun lebih mahal. Pengiriman melalui laut dan kereta api lebih murah, namun memerlukan waktu transit yang lebih lama. Yang terakhir itu ada informasi. Permasalahan terkait informasi umumnya menyangkut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Seberapa banyak data harus dikumpulkan dan seberapa banyak informasi yang dapat dibagikan. Informasi terkini dan akurat dapat membantu menciptakan koordinasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan informasi yang baik dan tepat, keputusan-keputusan strategis dapat diambil. Apa yang diproduksi dan berapa banyak. Di mana bab 1 pengantar tentang manajemen rantai pasok, 7 lokasi produksi dan menyimpan persediaan, serta cara terbaik untuk memindahkannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ihsan Suryadi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferly Amanda Putri. Kepada Ferly Amanda Putri, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang strategi supply chain management. Munculnya supply chain management atau SCM atau strategi pemasok dilatar belakangi oleh dua hal pokok, yaitu pertama, di zaman modern ini sudah tidak relevan lagi penggunaan praktik manajemen logistik tradisional karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dan hal yang kedua adanya perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Strategi mengoptimalkan manajemen rantai pasokan atau SCM yang dirancang perusahaan harus dapat memudahkan pekerjaan semua orang yang terlibat di dalamnya. Itu termasuk supplier, manufaktur, distributor, dan pelanggan. Tujuan dari strategi tersebut tentunya agar biaya produksi dan distribusi ditekan serendah mungkin, tapi tetap memenuhi permintaan. Lanjutan, setiap perusahaan yang ingin menang atau bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang tepat. Strategi akan mengarahkan jalannya organisasi ke tujuan. Strategi diperlukan oleh satu unit operasi dalam sebuah perusahaan, oleh sebuah perusahaan secara keseluruhan maupun sebuah supply chain. Istilah digunakan yaitu operation strategi untuk menggambarkan strategi operasi suatu perusahaan. Bukan hanya bergerak pada sektor manufaktur, tetapi juga untuk sektor jasa dan organisasi lainnya. Strategi pada hakikatnya bukanlah sebuah keputusan atau aksi tunggal, melainkan kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan suatu organisasi atau oleh beberapa organisasi secara bersama-sama. Keberhasilan manajemen rantai pasok juga memerlukan yang pertama, dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Yang keempat, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pelia Mada Putri. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Adha Hasibuan. Kepada Muhammad Adha Hasibuan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, akan saya lanjutkan tentang proses bisnis rantai pasok. Yang pertama yaitu Customer Relationship Management, CRM. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Rencana bisnis adalah titik awal identifikasi. Yang kedua, Customer Service Management, CSM. Sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Customer Service memberitahu pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Yang ketiga, Demand Management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Yang keempat, Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produksi, distribusi, dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja, yakni anggota primer rantai pasok dan anggota sekunder yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi total biaya kirim ke pelanggan. Yang kelima, Manufacturing Flow Management. Biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke berbagai distribusi berdasarkan ramalan historis. Produk yang dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi, seringkali produksi yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan dan pengiriman produk terlambat. Keenam, Procurement. Membina hubungan jangka panjang dengan kelompok pemasok dalam artian hubungan win-win relationship. Akan mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap desain produk, sehingga dapat mengurangi siklus pengembangan produk serta meningkatkan koordinasi antara beginner, processing, dan supplier pada tahap akhir desain. Ketujuh, pengembangan produk dan komersial. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Yang ke-8, Return Process Management. Return yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produk kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Secara umum, penerapan konsep SCM dalam perusahaan akan memberikan manfaat yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapat. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena diminati konsumen. Ketiga, menurunnya biaya. Integritas aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Yang kelima, meningkatnya laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Yang keenam, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari segi proses distribusi produknya, lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Muhammad Ada Hasibuan. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Esa Dewa Putra. Kepada Esa Dewa Putra, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang segmentasi supply chain management. Yang pertama yaitu upstream, di mana sumber atau persediaan berasal dari external supplier yang tersedia. Pada segmen ini, supply chain manager 28 manajemen rantai pasok memilih supplier untuk mengirimkan barang dan perusahaan jasa yang membutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa mereka. Lebih lanjutnya, supply chain manager mengembangkan menerapkan harga, pengiriman, dan proses pembayaran antara perusahaan dan suppliernya, termasuk dalam proses untuk mengatur inventory, penerimaan, verifikasi pengiriman, transfer barang untuk fasilitas pabrik, dan otoritas pembayaran kepada supplier. Yang kedua, ada internal di mana proses pembungkusan, pertemuan atau manufaktur berlangsung. Manajer supply chain menjadwalkan kegiatan penting untuk produksi, testing, pembungkusan, dan persiapan barang untuk dikirim. Manajer supply chain juga memonitor tingkat kualitas produk keluaran, dan produktivitas dari pekerja. Yang ketiga, downstream, di mana proses pendistribusian berlangsung. Pada segmen ini, manajer supply chain mengkoordinasikan penerimaan pesan dari pelanggan, mengembangkan jaringan dari warehouse, memilih yang membawa barang mereka kepada pelanggan, dan mengembangkan sistem tagihan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian terdapat prinsip-prinsip SCM. Yang pertama yaitu segmen Customer Service Needs. Perusahaan biasanya telah mengelompokkan pelanggan dari industri, produk, atau saluran perdagangan, dan kemudian memberikan tingkat yang sama untuk setiap orang dalam segmen. Yang kedua itu Customize the Supply Chain Management Network. Dalam merancang pasukan mereka, jaringan chain management, perusahaan harus fokus intens pada layanan persyaratan dan profitabilitasi dari segmen pelanggan. Yang ketiga, listen to signal of market demand and plan accordingly. Penjualan dan perencanaan operasi harus menjangkau seluruh rantai untuk mendeteksi sinyal peringatan dini dari perubahan permintaan dalam memesan pola, promosi pelanggan, dan sebagainya. Yang keempat, different product closer to the customer. Perusahaan perlu menunda diferensi produk dalam proses manufaktur lebih dekat kepada konsumen yang sebenarnya, sesuai dengan permintaan, untuk mengkompensasi kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang kelima, strategical manage the source of supply. Dengan bekerja sama dengan pemasok utama, mereka untuk mengurangi biaya keseluruhan, memiliki barang dan jasa. Rantai pasokan pemimpin manajemen meningkatkan margin baik untuk diri mereka sendiri dan pemasok mereka, mengalahkan beberapa pemasok untuk harga terendah yang keluar. Yang keenam, develop a supply chain wide technology strategy. Sebagai salah satu pilar dari teknologi manajemen rantai pasok yang sukses. Informasi harus mendukung multiple tingkat pengambilan keputusan. Hal ini juga harus memiliki pandangan yang jelas dari aliran produk, jasa, dan informasi. Yang ketujuh, terdapat adopt channel spanning performance measures. Sangat baik supply chain system saat pengukuran sangat baik bagi supply chain saat melakukan pengukuran. Lebih dari sekedar memantau fungsi internal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Esa Dewa Putra. Dari penjelasan sebelumnya, maka di sini kami menarik kesimpulan dengan adanya supply chain management dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer, serta proses distribusi barang. Jadi, penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan, karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Baiklah, sekian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Jikalau ada kesalahan kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.